Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan sepi dan udara terasa dingin menusuk tulang. Telepon dari nomor lama yang sudah bertahun-tahun tak kuhubungi berdering keras di meja kerjaku yang penuh tumpukan berkas. Suara Dita, sahabatku semasa SMA di Bandung, terdengar gemetar di ujung sana. "Rina, aku masih merindukanmu lebih dari yang kau bayangkan." Kata-kata itu seperti petir menyambar tepat di dada, membuat napasku tertahan sejenak dan dunia seolah berhenti berputar. Lalu dengan suara yang semakin pelan tapi penuh kepastian dia melanjutkan, "Aku mencintaimu, Rina. Bukan sebagai sahabat lagi, tapi lebih dalam dari itu." Jantungku berdegup kencang sampai terasa sakit. Aku duduk terpaku di kursi kantor yang dingin, pikiran langsung melayang kembali ke masa SMA 10 tahun lalu di Bandung, di mana kami berdua selalu bersama setiap hari, tertawa lepas di bawah pohon beringin sekolah, berbagi es teh manis di warung pinggir jalan, dan tanpa sadar perasaan itu sudah tumbuh pelan-pelan di antara kami. Tapi di keluargaku yang sangat tradisional, hal seperti ini tak pernah dibahas, bahkan dianggap sesuatu yang memalukan dan bisa menghancurkan nama baik. Ayahku, Pak Hadi, seorang pengusaha tekstil terhormat di Bandung, selalu mengajarkan bahwa kehormatan keluarga adalah segalanya, lebih penting daripada kebahagiaan pribadi. Ibuku, Bu Siti, wanita taat beribadah yang setiap pagi pergi ke masjid kampung, sering mengingatkan aku untuk segera menikah dengan pria baik-baik agar tidak menjadi bahan omongan tetangga. Sekarang di usia 28 tahun, mereka sudah mulai mengatur pertemuan dengan Andi, anak teman bisnis ayah yang dianggap calon suami sempurna. Aku tak tahu harus menjawab apa pada Dita malam itu. "Dita, aku juga merindukanmu," kataku akhirnya dengan suara bergetar, hampir tak percaya kata-kata itu keluar dari mulutku. Kami berbicara berjam-jam melalui telepon, mengungkap semua perasaan yang selama ini terkubur dalam-dalam. Dita bercerita bagaimana dia pindah ke Jakarta setelah lulus SMA karena pekerjaan orang tuanya, tapi tak pernah berhenti memikirkan aku. Aku menceritakan bagaimana aku berusaha menekan perasaan itu dengan bekerja keras di perusahaan keuangan besar, berpura-pura bahagia dengan kehidupan yang terlihat sempurna di mata orang lain. Tapi saat pembicaraan usai dan aku mematikan telepon, kenyataan menghantamku keras. Pengakuan ini bukan akhir dari cerita bahagia, melainkan awal dari badai yang siap menghancurkan segalanya. Keesokan paginya aku tak bisa konsentrasi di kantor. Sebagai manajer pemasaran di perusahaan swasta yang sangat konservatif, aku harus tampak profesional dan tersenyum pada setiap klien. Tapi pikiranku hanya tertuju pada Dita. Dia mengajak bertemu di sebuah kai kecil di pinggir kota yang sepi, tempat yang tak mungkin dikenal orang-orang kami. Aku pergi dengan hati berdebar-debar, tangan dingin karena gugup. Saat melihatnya duduk di sudut kai dengan senyum khasnya yang masih sama seperti dulu, ingatan SMA langsung banjir kembali. Kami berpelukan singkat, tapi pelukan itu terasa hangat dan penuh makna. "Kenapa baru sekarang, Dita?" tanyaku sambil menatap matanya yang teduh. "Karena aku takut, Rina. Takut kehilanganmu selamanya, takut masyarakat Indonesia yang masih memandang kami sebagai sesuatu yang salah, takut keluargaku yang sama tradisionalnya dengan keluargamu," jawabnya pelan. Kami menghabiskan sore itu dengan berbicara tentang masa lalu, tentang mimpi-mimpi yang tak pernah kami bagi karena takut, dan perlahan kebahagiaan kecil itu mulai muncul di antara kami. Namun saat aku pulang malam harinya, telepon dari ibu langsung menyambutku. "Rina, ayah sudah siapkan pertemuan dengan Andi akhir minggu ini di rumah. Jangan mengecewakan keluarga ya, nak." Suara ibu penuh harapan, tapi bagiku itu seperti rantai yang semakin menarikku ke bawah. Malam itu aku tak bisa tidur. Bagaimana aku bisa memilih antara perasaan yang baru saja aku akui dan kehormatan keluarga yang selama ini menjadi pondasi hidupku?
Aku tahu pengakuan Dita telah membuka pintu yang tak bisa kututup lagi, dan pilihan yang harus kuambil nanti akan mengubah segalanya selamanya. Hari-hari berikutnya kami mulai bertukar pesan rahasia setiap malam, bertemu diam-diam di tempat-tempat tersembunyi, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku merasa hidup. Tapi di balik kebahagiaan itu ketakutan mulai merayap pelan, karena aku sadar bahwa di Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai adat, cinta seperti kami ini bukanlah sesuatu yang diterima dengan mudah. Sarbu 28 kata. 2 minggu setelah pengakuan itu, tekanan dari keluarga semakin kuat. Ayah menelepon setiap hari dari Bandung, bertanya tentang persiapan pertemuan dengan Andi. Dia anak orang baik, Rina. Keluarga kita akan semakin dihormati kalau kalian cocok, katanya dengan nada yang tak bisa dibantah. Aku hanya bisa mengiyakan sambil menahan air mata. Di kantor, rekan-rekan sudah mulai bergosip bahwa aku akan segera bertunangan, dan bosku bahkan memberi selamat lebih dulu. Semua terasa seperti jebakan yang semakin rapat. Sementara itu Dita tetap sabar menunggu. Kami bertemu lagi di taman kecil dekat apartemenku pada suatu sore yang cerah. Dia memegang tanganku pelan di bawah pohon rindang, dan untuk pertama kalinya kami berani mengakui perasaan itu dengan kata-kata yang jelas. Aku mencintaimu sejak kelas 2 SMA, Rina. Saat kamu selalu membelaku dari bully di sekolah, bisiknya. Aku menangis pelan, sadar bahwa perasaan yang sama juga ada di hatiku sejak dulu. Kami berjanji untuk menjaga rahasia ini dulu, tapi semakin hari semakin sulit. Setiap kali pulang ke Bandung untuk akhir pekan, ibu sudah menyiapkan baju baru dan terus membicarakan Andi. Dia dokter, nak. Cocok sekali dengan pekerjaanmu yang mapan. Aku tersenyum palsu, tapi di dalam dada ada badai yang semakin besar. Dita mulai menceritakan masa lalunya yang juga penuh tekanan. Orang tuanya di Jakarta juga mengharapkan dia menikah dengan pria pilihannya, seorang guru agama di sekolah tempat dia mengajar sekarang. Aku hampir menikah 2 tahun lalu, tapi aku mundur karena tak bisa bohong pada diriku sendiri, katanya suatu malam saat kami duduk di mobilnya yang parkir di pinggir jalan sepi. Cerita itu membuatku semakin mengerti betapa berat perjuangan kami berdua. Tapi cinta kami semakin dalam. Kami mulai berbagi mimpi kecil, seperti ingin tinggal bersama di apartemen sederhana, jauh dari pandangan orang. Suatu hari kami berani pergi ke pantai Ancol diam-diam pada hari libur. Di sana, di bawah sinar matahari terbenam, kami berjalan sambil bergandengan tangan, merasa seperti pasangan biasa meski hanya sebentar. Kebahagiaan itu terasa nyata, tapi setiap kali pulang, rasa bersalah menghantamku. Aku mulai menghindari pertemuan dengan Andi dengan alasan sibuk kerja, tapi ayah mulai marah. Kamu ini mau apa, Rina? Keluarga kita punya nama besar di Bandung. Jangan buat malu, teriaknya melalui telepon. Kata-kata itu seperti pisau. Malam itu aku menangis sendirian di kamar, bertanya-tanya apakah aku egois karena ingin hidup sesuai perasaanku. Dita selalu menenangkanku, kita bisa lewati ini bersama, Rina. Aku tak akan pergi. Tapi aku tahu, semakin lama rahasia ini tersimpan, semakin besar bahayanya. Rekan kerja di kantor mulai curiga karena aku sering pulang larut dan tak pernah cerita tentang pacar. Suatu hari bos memanggilku ke ruangan, Rina, ada rumor kamu dekat dengan seseorang yang bukan Andi. Perusahaan ini menghargai nilai-nilai keluarga. Jaga citra ya. Ancaman itu halus tapi jelas. Aku pulang dengan hati hancur. Di rumah, ibu mengirim oto gaun pengantin yang sudah dipilihkan. Semua terasa semakin sesak. Aku mulai merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, satu langkah lagi akan membuatku jatuh. Dita datang ke apartemenku malam itu meski kami janji tak bertemu di tempat umum.
Kami duduk berpelukan lama, tanpa kata-kata, hanya air mata yang saling mengalir. Apa yang harus kita lakukan, Rina? Tanyanya pelan. Aku tak punya jawaban. Cinta ini adalah kebenaran terbesar dalam hidupku, tapi juga ancaman terbesar bagi segala yang selama ini aku bangun. Tekanan semakin hari semakin berat, dan aku tahu bahwa tak lama lagi aku harus membuat pilihan yang tak bisa diulang. Sarbu 12 kata. Bulan berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang diselingi kebahagiaan singkat. Dita dan aku semakin sering bertemu diam-diam. Kami menemukan tempat-tempat tersembunyi di Jakarta, seperti kai kecil di Menteng atau taman belakang masjid yang sepi pada malam hari. Setiap pertemuan terasa seperti napas segar di tengah sesaknya kehidupan. Kami berbicara tentang segalanya, dari mimpi kecil sampai ketakutan terdalam. Kalau kita bisa hidup bebas, aku ingin punya rumah kecil di pinggir pantai Bali, hanya kita berdua, kataku suatu malam sambil memegang tangannya erat. Dita tersenyum, matanya berbinar, dan aku akan mengajar anak-anak di sekolah desa, kamu bisa buka usaha kecil-kecilan. Momen-momen itu membuat kami lupa sejenak dengan dunia luar. Tapi dunia luar tak pernah lupa pada kami. Ayah tiba-tiba datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia mengajakku makan malam di restoran mewah dan langsung membahas Andi. Dia sudah menunggu, Rina. Keluarga kami akan kehilangan muka kalau kamu terus menunda. Suaraku hampir hilang saat menjawab, Ayah, aku belum siap. Wajah ayah langsung mengeras, kamu ini anak perempuan satu-satunya. Jangan bikin malu nama besar kita. Kata-kata itu menggema di kepalaku berhari-hari. Sementara itu di kantor, gosip semakin menyebar. Seorang rekan kerja sempat bertanya langsung, kamu dekat dengan siapa sih, Rin? Kok jarang cerita? Aku hanya tersenyum kaku. Dita merasakan keteganganku. Suatu akhir pekan dia mengajakku ke rumah kecil milik temannya di Bogor yang kosong. Di sana kami menghabiskan 2 hari hanya berdua, memasak bersama, tertawa, dan berbicara tentang masa depan yang kami impikan. Itu adalah momen paling bahagia yang pernah kami rasakan. Kami berpegangan tangan sambil menonton matahari terbit dari teras, merasa bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi apapun. Tapi saat kembali ke Jakarta, kenyataan langsung menyambut. Ibu menelepon histeris, ayah tahu kamu sering keluar malam. Dia marah besar, Rina. Pulanglah besok ke Bandung. Aku panik. Dita memelukku lama sebelum aku berangkat. Apapun yang terjadi, aku di sini, katanya. Di Bandung, suasana rumah terasa dingin. Ayah tak bicara padaku selama 2 hari. Ibu hanya menangis diam-diam, mereka sudah menyiapkan pertemuan dengan Andi di rumah pada akhir pekan itu. Saat bertemu Andi, aku berusaha bersikap sopan, tapi hatiku tak ada di sana. Andi ramah, tapi setiap senyumnya terasa seperti pengingat bahwa aku sedang berpura-pura. Malam itu setelah Andi pulang, ayah memanggilku ke ruang tamu. Kamu harus terima lamaran ini, Rina. Ini demi keluarga. Aku tak berani menolak langsung. Kembali ke Jakarta, aku langsung menemui Dita dan menangis di pelukannya. Aku tak sanggup lagi bohong, Dita. Kami berjanji akan mencari cara, tapi semakin hari semakin sulit. Di kantor, bos memanggilku lagi dan memberi peringatan tertulis karena perilaku yang tidak sesuai nilai perusahaan. Rumor sudah sampai ke telinga atasan. Aku merasa seperti sedang ditarik dari 2 arah yang berlawanan. Cinta dengan Dita memberi kekuatan, tapi tekanan keluarga dan pekerjaan mulai menggerogoti. Suatu malam Dita berkata pelan, kalau memang harus, aku siap mundur demi kamu bahagia dengan keluarga. Kata-kata itu membuatku marah sekaligus sedih. Jangan pernah bilang itu lagi, jawabku. Kami semakin dekat, tapi juga semakin takut.
Rahasia kami mulai retak, dan aku tahu bahwa tak lama lagi semuanya akan meledak. Suatu pagi biasa, semuanya berubah. Seorang tetangga di Bandung menelepon ibu dan bercerita bahwa ada yang melihat aku dan Dita berpegangan tangan di Taman Bogor. Berita itu menyebar cepat seperti api di rumput kering. Ayah langsung datang ke Jakarta dengan marah besar. Dia berdiri di depan pintu apartemenku, wajahnya merah padam. "Apa yang kamu lakukan, Rina? Kamu mau hancurkan nama keluarga kita," teriaknya. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ibu menangis di belakangnya. Mereka memaksa aku pulang ke Bandung malam itu juga. Di rumah, suasana seperti pemakaman. Seluruh keluarga besar dikumpulkan. Paman dan bibi ikut datang, semua menatapku dengan pandangan kecewa. "Kamu sudah gila, Rina. Cinta sesama jenis. Ini dosa besar," kata ayah dengan suara gemetar karena marah. Aku mencoba menjelaskan, tapi setiap kata terasa sia-sia. Dita menelepon berkali-kali, tapi aku tak berani angkat karena takut mereka mendengar. Malam itu aku sendirian di kamar lama, menangis tanpa suara. Keesokan harinya ayah memaksa aku menelepon Dita di depan mereka. Dengan tangan gemetar aku menelepon. Saat Dita angkat, suaraku hampir hilang. "Dita, kita harus berhenti. Ini salah. Aku hanya menganggapmu sahabat." Kata-kata itu keluar begitu saja karena ketakutan. Di ujung sana Dita terdiam lama, lalu suaranya pecah. "Kamu serius, Rina?" Aku tak berani jawab. Ayah merebut telepon dan mematikan. Pengkhianatan itu terasa seperti pisau yang kutancapkan sendiri ke dada Dita. Aku membenci diriku sendiri. Dita tak pernah menelepon lagi setelah itu. Aku kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Di kantor, berita sudah sampai. Bos memanggilku dan langsung memberikan surat peringatan keras. Kami dengar rumor yang tidak pantas. Perusahaan ini tak bisa menerima karyawan dengan masalah seperti ini. Aku kehilangan proyek besar yang sudah kukerjakan berbulan-bulan. Rekan kerja mulai menjauh, berbisik di belakangku. Aku merasa sendirian di dunia yang dulu ku kenal. Dita menghilang. Aku mencoba mencarinya ke sekolah tempat dia mengajar, tapi kepala sekolah bilang Dita mengambil cuti panjang dan tak tahu kemana. Aku menyesal setiap malam. Pengakuan cinta yang indah berubah menjadi luka yang dalam. Keluarga masih menekan untuk segera menikah dengan Andi agar membersihkan nama. Ibu menelepon setiap hari, "Kamu harus nikah cepat, Rina. Orang sudah bicara di kampung." Aku merasa seperti boneka yang tak punya pilihan. Tapi di dalam hati kebenaran itu masih ada, semakin membakar. Aku mulai menulis surat untuk Dita yang tak pernah kukirim, meminta maaf atas pengkhianatan karena ketakutan. Tekanan semakin berat. Andi sudah datang ke Bandung lagi, membawa cincin. Ayah memaksa aku menerimanya di depan keluarga besar. Aku tersenyum kaku, tapi mataku kosong. Malam itu aku menangis sampai pagi. Cinta yang dulu memberi kebahagiaan kini menjadi beban yang tak tertahankan. Aku tahu bahwa aku sudah kehilangan Dita selamanya karena kepengecutanku. Tapi di balik semua itu, ada suara kecil di hati yang mulai berteriak untuk kebenaran. Setelah pertunangan paksa dengan Andi, hidupku terasa hampa. Aku pindah kembali ke Bandung sementara karena ayah memaksa. Di kantor cabang Bandung pekerjaan terasa berat. Rekan kerja sudah tahu rumor dari Jakarta dan menatapku dengan pandangan aneh. Bos baru memberi tugas ringan tapi selalu mengawasi. Aku kehilangan semangat. Dita masih tak bisa kuhubungi. Nomornya tak aktif. Aku mendengar dari teman lama bahwa Dita pindah ke Surabaya dan mulai hidup baru. Berita itu seperti pukulan terakhir.
Aku merasa telah menghancurkan orang yang paling kucintai karena takut kehilangan keluarga. Keluarga besar mulai merencanakan pernikahan besar. Ibu sibuk memilih undangan, ayah mengundang rekan bisnis. Semua tersenyum bahagia kecuali aku. Andi baik, tapi setiap kali melihatnya aku hanya melihat wajah Dita. Suatu malam aku tak tahan lagi. Aku pergi ke kamar lama dan menulis surat panjang untuk Dita, menceritakan semua penyesalan, pengkhianatan karena ketakutan, dan betapa aku masih mencintainya. Surat itu aku simpan di laci, tak berani kirim. Tapi semakin dekat hari pernikahan, semakin aku merasa bahwa aku tak bisa hidup dengan kebohongan. Di kantor, aku dipanggil ke ruangan bos. Kami dengar kamu akan menikah. Bagus. Tapi kalau ada masalah lagi, kami tak bisa pertahankan kamu. Ancaman itu jelas. Karier yang kubangun bertahun-tahun mulai goyah. Teman-teman lama di Bandung mulai menjauh, takut terlibat gosip. Aku merasa seperti orang asing di kampung sendiri. Ibu sering menangis diam-diam, kamu berubah, Rina. Kami cuma mau yang terbaik untukmu. Kata-kata itu menyakitkan karena aku tahu yang terbaik buat mereka bukan yang terbaik buat aku. Suatu sore aku pergi ke makam kakek, tempat dulu aku dan Dita sering main kecil. Di sana aku berlutut dan menangis keras, meminta kekuatan. Malam harinya ayah memanggilku lagi. Besok ada acara lamaran resmi. Kamu harus tersenyum. Aku mengangguk, tapi hati sudah memutuskan. Aku tak bisa lagi. Besok pagi aku akan bicara jujur. Tapi sebelum itu aku menelepon nomor lama Dita dengan harapan kecil. Tak diangkat. Aku meninggalkan pesan suara, Dita, aku minta maaf. Aku mencintaimu. Aku akan bicara yang sebenarnya besok. Pesan itu mungkin tak pernah didengar. Malam itu aku tak tidur. Aku memikirkan semua yang akan hilang, keluarga, rumah, pekerjaan, masa depan yang aman. Tapi aku juga memikirkan kebebasan yang mungkin kudapat. Pagi harinya, saat keluarga besar berkumpul untuk acara lamaran, aku berdiri di depan semua orang dengan tangan gemetar. Semua mata tertuju padaku saat aku berdiri di tengah ruang tamu yang penuh bunga dan undangan. Ayah tersenyum bangga, ibu sudah menyiapkan cincin. Andi berdiri di sampingku dengan wajah bahagia. Tapi aku mengambil napas dalam dan berkata dengan suara yang lantang meski gemetar, maafkan aku. Aku tak bisa melanjutkan ini. Aku mencintai seorang perempuan. Namanya Dita, sahabatku sejak SMA. Ruangan langsung hening seperti kuburan. Lalu ayah berteriak marah, kamu gila, Rina. Ibu pingsan di kursi. Paman dan bibi berdiri, wajah mereka penuh kecewaan. Kata-kata kasar beterbangan. Kamu sudah hancurkan nama keluarga. Ini aib besar. Ayah memerintahkan aku keluar dari rumah malam itu juga. Aku pergi dengan hanya membawa tas kecil dan surat yang tak pernah kukirim. Di Jakarta, bos langsung memecatku lewat email setelah mendengar berita dari keluarga. Apartemenku harus kutinggalkan karena tak mampu bayar. Aku pindah ke kos sederhana di pinggiran, hidup dari tabungan yang tersisa. Dita akhirnya membalas pesanku setelah 2 minggu. Kami bertemu di Kailama. Dia memelukku lama, tapi matanya penuh luka. Aku sudah mulai hidup baru di Surabaya, Rina. Aku hampir menikah dengan orang lain karena sakit hati. Kata-kata itu menyakitkan, tapi aku mengerti. Kami bicara lama, tapi tak ada lagi janji masa depan. Cinta kami masih ada, tapi luka terlalu dalam. Aku kehilangan segalanya, keluarga yang memutus hubungan, pekerjaan yang hilang, teman-teman yang menjauh. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa bebas.
aku mulai bekerja serabutan sebagai penulis lepas, menulis tentang perjuangan perempuan seperti aku. Dita kembali ke Surabaya, dan kami hanya bertukar kabar sesekali. Hidupku kini sederhana tapi jujur. Suatu malam aku duduk di balkon kos kecil, memandang langit Jakarta yang penuh bintang, dan tersenyum tipis. Pengakuan itu memang menghancurkan masa depanku dan keluargaku, tapi juga memberiku kebenaran yang tak ternilai. Apakah benar bahwa kehormatan keluarga lebih penting daripada kebahagiaan dan kejujuran diri sendiri? Benar atau salah?